Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Tak terasa ya, kita udah ada di bulan Februari di 2021. Perasaan baru kemarin deh tahun baru. Sekarang udah Februari aja. Oke, sebelum terlambat kita mau buat budgeting untuk anggaran bulan Februari. Baik, kita mulai aja. Kita langsung tulis untuk judulnya budgeting bulan Februari 2021. Kita mulai dari pendapatan. Untuk pendapatan di keluarga aku itu 3 juta dalam 1 bulan ya. Udah aku hitung 3 juta. Dan untuk pendapatan sendiri baru 1 aja dari suami. Kalau dari aku itu belum menghasilkan. Dan untuk pendapatan tiap keluarga itu beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih dari 3 juta, ada yang mungkin standar 7 juta, 10 juta. Jadi kalau kalian tinggal menyesuaikan aja untuk jumlah anggaran keuangan rumah tangga kalian. Oke, setelah kita tulis pendapatan, kita akan menulis pengeluaran. Untuk di pengeluaran ini yang utama aku keluarkan yaitu sekitar 10% dari pengeluaran yang untuk tabungan ya. Tabungan ini aku sisihkan di awal karena kalau disisihkan di akhir pasti nggak bakalan bisa. Jadi aku tempatkan di awal, dari yang 3 juta aku potong jadi 1 juta untuk tabungan. Karena emang sekarang prioritas untuk keluarga aku yaitu gimana caranya tahun ini bisa selesai pembangunan rumah, insya Allah, amin ya. Nah, setelah aku potong 1 juta, dari 3 juta aku potong 1 juta, sisanya 2 juta aku bagi-bagi di kebutuhan di kebutuhan yang wajib, terus juga kebutuhan variabel. Untuk kebutuhan wajib sendiri yaitu emang kebutuhan yang harus dibayarkan setiap bulannya, seperti kontrakan. Di sini kontrakan aku ngontrak untuk tempat usaha itu 300.000. Terus setelah itu ada internet 100.000, BPJS 120, dan listrik 110. Jadi total untuk pengeluaran wajib tiap bulan itu ada Rp630.000. Setelah itu kita lanjut untuk kebutuhan variabel atau kebutuhan yang bisa berubah-ubah di tiap bulannya ya. Yang pertama yaitu belanja bulanan. Untuk belanja bulanan sudah saya totalkan di tiap bulan itu sekitar 500.000. Itu pun sebenarnya kurang ya, tapi sekali lagi kita kondisikan biar bisa mencukupi gitu. Yang kedua ada sayur dan lauk. Nah, sayur dan lauk ini sudah mencakup segala kebutuhan yang ada di dapur, seperti ikan, rempah-rempah, dan segala macam bumbu-bumbu dapur ya. Untuk sayur dan lauk ini saya bahagi jadi 4 kali, atau di tiap minggu saya anggarkan sekitar 120.000 untuk setiap kali belanja kebutuhan dapur. Emang sih aslinya kalau kita hitung-hitung 120 itu nggak bakalan cukup untuk bisa seminggu. Tapi ya sekali lagi tinggal pintar-pintarnya kita ngatur keuangan itu segimana iritnya biar bisa mencukupi untuk jangka waktu seminggu. Seterusnya ada gas LPG, transport. Untuk transport tidak terlalu banyak pengeluaran ya karena emang tidak punya kendaraan. Ada sedekah dan juga dana darurat. Untuk dana darurat sendiri harus kita persiapkan, kita jaga-jaga biar kalau ada apa-apa bisa dipakai untuk dana darurat itu. Jadi tiap bulan aku buat rincian seperti ini biar alur keuangan aku itu nggak amblas atau nggak bocor halus, karena emang benar-benar ngepres banget buat kebutuhan harian atau kebutuhan
kebutuhan di tiap harinya gitu. Jadi kalau buat teman-teman semuanya punya punya apa ya, punya kebutuhan yang lebih dari ini, bisa kalian sesuaikan aja. Jadi kalian bisa bikin sendiri. Untuk pemula atau awalnya memang agak sulit ya untuk mulai membiasakan diri menulis kayak gini, menulis-nulis maksudnya, atau mencatat semua transaksi, pengeluaran dan juga pemasukan. Tapi lama-kelamaan kita pasti akan terbiasa dan mulai enjoy, dan di situ kita udah mulai terlatih. Di sini juga aku mau bersyukur, aku mau mengucap syukur alhamdulillah ya, Pak Su itu udah berhenti merokok dari bulan puasa kemarin ya, bulan puasa tahun kemarin. Jadi untuk pengeluaran rokok kalau kita hitung-hitung dalam sebulan lumayan ya, lumayan gede. Tapi setelah dia berhenti merokok, jadi alhamdulillah jadi bisa nabung gitu. Jadi bisa nabung, targetnya 1 juta sebulan. Teman-teman, alasan aku buat budget perencanaan atau perencanaan keuangan seperti ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk biar keuangan aku di 2021 itu lebih teratur, lebih tertata dengan baik ya. Aku mulai stop untuk ngutang. Kalau misalkan aku punya sesuatu yang diinginkan atau ingin beli sesuatu barang, benar-benar harus ngumpulin duit dulu buat bisa beli barang itu ya. Jadi aku nggak mikir untuk nyicil atau mungkin kredit. Aku juga berkaca dari pengalaman di pandemi kemarin ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar di luar prediksi, di luar dari perkiraan kita semuanya. Yang mungkin tadinya berharap bahwa gajinya lumayan bisa buat nyicil kendaraan atau mungkin barang-barang elektronik, tapi setelah adanya kejadian pandemi kemarin yang tadinya duitnya bisa buat nyicil, akhirnya di PHK atau mungkin dipotong setengah dari gaji yang ada. Jadi emang benar-benar kita itu belajar bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau memang Allah menginginkan. Jadi aku benar-benar bisa sebisa mungkin di tahun 2021 ini menghindari yang namanya arisan atau cicilan, bener-bener kayak gitu ya. Sebenarnya untuk anggaran ini udah aku buat dari kemarin-kemarin ya, cuman baru post videonya sekarang. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan video yang aku share kali ini bisa menginspirasi, atau aku tuh hanya sekedar sharing aja ke teman-teman semuanya biar ada referensi gitu, biar ada oh kayak gini ya ngatur keuangan gitu. Oke, jadi teman-teman, setelah aku menulis budget di budget di Februari 2021, sekarang waktunya aku mau sinking fund atau aku mau memisah-misahkannya di dalam amplop. Amplopnya seperti ini, aku sudah siapkan beberapa amplop yang sudah aku tulis. Pilihan untuk penggunaan amplop juga itu terserah dari teman-teman semuanya. Kalau kalian punya keuangan, boleh kalian pakai yang punya pouch sampai dengan 30 lembar atau 30 kantong ya. Bisa kita gunakan untuk menyimpan duit yang ada, duit yang kalian punya. Untuk 1 juta tabungan itu aku udah pisahkan ya, jadi aku udah taruh di dalam celengan, dan sisanya 2 juta ini yang bakal aku masukin di dalam amplopnya masing-masing. Teman-teman, untuk anggaran belanja mingguan atau belanja sayur dan lauk itu aku bahagi 4 ya. Jadi di tiap minggunya aku belanjakan sekitar 120
120.000 untuk tiap minggu. Jadi kalau ke pasar mau belanja, uangnya nggak dibawa semua. Oke guys, untuk video budgeting bulan Februari aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, tidak boros, tidak ngutang ya. Mudah-mudahan apa yang udah aku sharing ke teman-teman semuanya bisa diambil positifnya gitu. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video aku jika video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.